Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handika Razid dengan NPM 2408260228. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang nukleus. Saya mulai dari definisi. Definisi nukleus dalam konteks biologi sel adalah organel yang terdapat di dalam sel eukariotik dan berfungsi sebagai pusat kendali sel. Memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur berbagai fungsi seluler, termasuk pembelahan sel, sintesis protein, dan ekspresi genetik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur nukleus. Oke, ini ada beberapa poin dari struktur nukleus. Yang poin pertama adalah membran nukleus, kedua nukleolus, ketiga porus nuklear. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari poin pertama, yaitu membran nukleus. Membran nukleus terdiri dari dua lapisan, yaitu membran luar dan membran dalam. Membran luar memiliki hubungan langsung dengan retikulum endoplasma yang kasar, atau disebut dengan RER, yang berperan dalam sintesis protein. Sementara membran dalam disokong oleh lamina nuklear, yang memberikan bentuk dan stabilitas pada nukleus. Untuk poin kedua, nukleolus. Nukleolus adalah struktur yang tampak jelas dalam mikroskop dan berfungsi sebagai tempat sintesis rRNA dan perakitan subunit ribosom. Ribosom yang terbentuk di sini akan berfungsi dalam sintesis protein di sitoplasma. Oke, untuk poin selanjutnya saya akan menjelaskan porus nuklear. Porus nuklear ini, struktur porus nuklear adalah saluran yang memungkinkan molekul seperti RNA dan protein untuk bergerak antara nukleus dan sitoplasma. Sistem transportasi ini sangat terorganisir dan diatur oleh kompleks porus nuklear yang mengontrol molekul yang dapat melewati membran nukleus. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi nukleus. Di sini ada beberapa tahapan. Tahapan pertama itu sintesis dan penyimpanan materi genetik. Yang kedua itu pengendalian siklus sel. Yang ketiga regulasi ekspresi gen. Dan yang keempat itu pengendalian aktivitas seluler. Saya akan menjelaskan satu persatu, dimulai dari sintesis dan penyimpanan materi genetik, yaitu berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi genetik yang terkandung dalam DNA. Seluruh proses sintesis protein dimulai dengan transkripsi DNA menjadi RNA di dalam nukleus, yang kemudian diproses menjadi mRNA dan keluar ke sitoplasma untuk diterjemahkan menjadi protein. Yang kedua, pengendalian siklus sel. Nukleus mengatur siklus sel melalui ekspresi gen yang mengontrol pembelahan sel, baik mitosis, pembelahan sel tubuh, maupun meiosis, pembelahan untuk menghasilkan sel gamet. Pengendalian ini penting untuk pertumbuhan dan regenerasi tubuh. Untuk poin ketiga, regulasi ekspresi gen. Sel-sel memiliki kemampuan untuk mengatur gen yang diekspresikan pada waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan fungsional. Mekanisme ini dikendalikan oleh elemen-elemen dalam nukleus seperti faktor transkripsi dan enhancer. Dan poin keempat, pengendalian aktivitas seluler. Selain mengatur ekspresi gen, nukleus juga mempengaruhi metabolisme dan respon terhadap sinyal eksternal yang memungkinkan sel menyesuaikan fungsinya terhadap perubahan lingkungan. Untuk poin selanjutnya ada di genetik dan penyakit. Di sini ada beberapa poin, ada 3 poin. Yang pertama itu mutasi genetik, kanker, terus yang terakhir adalah penyakit neurodegeneratif. Jadi saya akan menjelaskan di satu-satu poin tersebut. Yang pertama adalah mutasi genetik. Nukleus mengandung yang pertama mutasi genetik. Mutasi genetik ini, nukleus mengandung DNA yang mengkode informasi genetik. Ketika terjadi mutasi dalam DNA, baik akibat faktor lingkungan, misalnya radiasi atau bahan kimia, atau kesalahan dalam proses replika DNA, hal ini dapat mengarah pada kelainan genetik seperti distrofi otot atau fibrosis kistik. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan kanker. Kanker, mutasi yang terjadi pada gen yang mengontrol siklus sel atau respirasi DNA, dapat menyebabkan sel-sel tubuh tumbuh secara tidak terkendali
yang pada akhirnya dapat menyebabkan kanker. Salah satu gen yang sangat relevan adalah P53 yang bertindak sebagai penjaga genom. Ketika P53 bermutasi, mekanisme pengawasan terhadap kerusakan DNA dan pencegahan proliferasi sel yang rusak terganggu, yang berkontribusi pada terjadinya kanker. Untuk poin ketiga, penyakit neurodegeneratif. Beberapa penyakit neurodegeneratif seperti Huntington disease atau amyotrophic lateral sclerosis atau bisa disebut dengan ALS disebabkan oleh gangguan pada gen yang mengatur fungsi sistem saraf. Mutasi pada gen dalam nukleus dapat mengarah pada akumulasi protein. Di sini saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu peran nukleus dalam kanker. Yang pertama, dalam sel kanker, banyak perubahan terjadi dalam struktur kromosom aneuploidi, yaitu kondisi di mana jumlah kromosom tidak normal. Sering ditemukan dalam sel kanker. Hal ini terjadi karena gangguan dalam mekanisme pembelahan sel yang dikendalikan oleh nukleus. Terus poin kedua, mutasi pada encogen dan penonaktifan gen penekan tumor seperti P53 seringkali terjadi di dalam nukleus dan dapat mengarah pada pembelahan sel yang tidak terkendali. Untuk poin selanjutnya atau poin terakhir, salah satu fokus penelitian kanker adalah untuk mengidentifikasi cara-cara untuk memanipulasi mekanisme dalam nukleus agar kita bisa mengembalikan kontrol terhadap siklus sel dan mencegah proliferasi sel kanker. Sekian dari materi saya yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun salah materi yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Inilah materi dari blog CMH. Saya menjelaskan tentang nukleus. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.